Sekecil apapun kesalahan yang dilakukan oleh jamaah Majlis Riyadil Jannah, itu semua bebannya ditanggung oleh beliau. Itu belum kesalahan yang kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua tanggung jawab Khadimul Masjid. Gak tahu mau pikir, kau pikiranmu mah gak bayaran ya. Masing-masing dari kita ini memiliki beban sendiri-sendiri yang luar biasa, khususnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasiat terakhir supaya kita selamat dan kemudian kita tenang adalah iffatil batni, iffati batni wa iffatu batnin. Bagaimana yang masuk dalam perut kita, yang masuk dalam tabungan kita, harta kita, pakaian kita, makanan kita, apapun itu bentuknya. Walaupun bahasanya adalah ifatu batnin, kesannya adalah apa yang kita makan, apa yang kita simpan, yang masuk rekening kita, itu juga masuk di situ, Pak. Itu harus semuanya dipastikan kita ambil dari tempat yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan cara yang halal. Ni'mal mal as-salih lil mar'i salih. Harta terbaik adalah harta yang dicari dari tempat yang baik, dengan cara yang baik, kemudian diperuntukkan untuk hal-hal yang baik. Wa ta'atun mimman haraman yakulu mislul bina' fawqa mawjin yuj'alu. Sampeyan mau membangun ketaatan model apapun kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap malam sampeyan mau ikut Gus Rafi sholawat dimanapun, bahkan sampai ke Lombok ataupun ke Jepang tadi itu. Tapi kalau kemudian biaya sholawatan itu tidak dari tempat yang baik dan didapatkan dengan cara yang baik dan benar, maka itu kayak bangun satu bangunan di tengah lautan yang sangat sulit untuk kokoh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya moga-moga kita semua benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai niku Pak, nek api sampean ilingo, sampean niku iso api mergo keelekan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemampuan kamu untuk berbuat baik itu murni takdir Allah Ta'ala. Dan ketika kamu kemudian melakukan satu kesalahan, satu kekhilafan, itu murni karena kelemahan dan kekurangan kita sebagai manusia. Tidak ada yang punya kepantasan untuk kemudian membanggakan diri karena mungkin ada saudara kita, teman kita malam ini tidak ikut sholawatan, tidak ikut maulidan, tapi malah kemudian dia melakukan hal-hal yang buruk atau apa. Tidak seperti jenengan yang ditakdirkan, kamu bisa datang dari rumah menuju tempat ini, itu murni takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang kemudian bisa kamu katakan bahwa pokoknya aku bedino maulidan, bedino sholawatan, pengajian, pokoknya kamu ngopang, ngopi. Ya wong awakmu ning kene ya pertama-tama golek kopi lho. Ya ora. Kemampuan kamu berangkat ke sini itu pun ya karena oleh Allah Ta'ala kamu diberi rezeki sehat, diberi rezeki longgar, diberi rezeki untuk kemudian kamu bisa berangkat ke sini dan lain sebagainya. Mana? Aduh. Makanya Gus. Ya. Makanya ya Allah. Kalau niku ya piye memberikan mau'idhah itu sangat mengena, itu sangat menginspirasi dan kemudian benar-benar membuat kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok enggak koyok omongan kita, kok enggak kayak omongan kita.
Itu eranya Hamdun Al-Qasar. Apa kata Hamdun Al-Qasar? Jawabannya, li'annahum yatakallamuna li'izzil Islam wa najatin nufus wa ridha rahmah. Karena ulama-ulama dulu itu kalau berada di panggung, berada di mimbar-mimbar, berada di muka jamaah, maka omongannya itu tidak ada tujuan lain kecuali 3 hal. Bagaimana Islam semakin kokoh, Islam semakin menarik, Islam semakin memiliki daya tarik, Islam semakin kuat, Islam semakin besar membesar, dan Islam semakin diyakini oleh banyak orang, banyak pihak adalah sebuah agama yang paling benar, yang paling layak untuk diyakini. Kemudian wanajatin nufus. Beliau-beliau dulu kalau ngomong, tujuan berikutnya adalah bagaimana yang ngomong, yang mendengarkan semuanya selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, waridha rahmah. Beliau-beliau dulu ngaji di hadapan jamaahnya, tujuannya semata-mata mendapatkan ridho Allah Azza wa Jalla, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa ada tujuan lain. Sekarang wa nahnu natakallam li'izin nufus, li'izin nufus wa talabid dunya wa ridal khalq. Bagaimana mungkin omongan kita itu pada akhirnya menjadi omongan yang benar, omongan yang menarik, omongan yang mampu menusuk ke hati para jamaah, omongan yang mampu masuk ke relung kolbu terdalam para jamaah, para sami'in. Lawang pembicara hari ini, ya kayak saya ini, maksud saya nggak ngomongkan siapa-siapa, saya ngomongkan diri saya sendiri. Tujuan ngomong itu rata-rata bagaimana kita ini populer. Pembicara nyaman kalau kemudian dia ini memiliki viralitas, memiliki keterkenalan, izin nufus, supaya dia ngomong, dia dikenal sebagai pembicara yang baik, dia orang alim, dia orang luar biasa, begini, dia jamaahnya besar, dia umatnya banyak. Kamu besok pasti akan masuk neraka ketika keberadaan kamu menjadi tokoh, menjadi dai, hanya memperkenalkan dirimu tanpa kemudian membuat orang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi malah mencintai kamu.